Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Fadlan Zulipurna Sumarta. Saya setelah magang Brokodi Sido Legasi, dan pada kali ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk membawa coding talk pada kali ini. Dan pada coding talk kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat UI sesuai dengan dasarnya. Oke, sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu bahwa di coding talk sebelumnya, yaitu pada coding talk pertama kali saya sudah pernah membahas yang namanya bagian-bagian dari UI itu sendiri. Nah, di sini itu saya bahas apa aja sih? Yang pertama kali saya bahas yaitu tentang dasar-dasar dari UI, elemen-elemennya, dan segala macamnya. Nah, khusus pada kali ini saya akan mempraktekkan dan memperagakan. Teman-teman juga bisa mengikuti nanti bagaimana apa saja sih yang perlu diperhatikan untuk membuat UI sesuai dengan dasar, untuk membuat UI yang lebih enak dilihat, dan membuat UI yang terlihat lebih rapi. Nah, di sini saya juga membahas sangat banyak seperti gutters, kolom, dan segala macamnya. Nah, namun pada kali ini mungkin yang ingin paling saya bahas adalah pada bagian kolom, padding, alignment, typography, iconography, dan color. Itu yang paling pertama. Itu yang paling ingin saya tekankan di sini. Karena apa? Karena biasanya banyak di antara kita yang cenderung lebih ke arah tidak mau tahu, atau mungkin lebih ke asal-asal tempel aja. Padahal untuk membuat sebuah UI yang bisa dibilang baik atau bisa dibilang cukup, kita perlu memperhatikan juga seperti apa spacingnya, jarak antar elemennya bagaimana, diaturnya bagaimana, apakah harus sejajar atau bagaimana, dan juga yang namanya hierarki. Nah, hierarki itu apa sih? Mungkin banyak teman-teman yang udah pada tahu ya. Nah, kalau misal dari hierarki dari kata Google itu sendiri, itu lebih ke arah, ya ini saya cuma pengen ngeliatin aja ke teman-teman ya. Saya search di Google biar nggak salah arti juga. Nah, hierarki itu gampangnya tuh kayak peringkat. Nah, kalau misal di dunia kita itu kayak ada raja, ada bawahannya, terus kayak ada baron, ada count, ya segala macamnya di belakang-belakang, dan terus dari atas raja sampai ke bawah. Nah, dalam UI itu juga ada yang namanya hierarki. Tapi hierarki dalam UI ini sendiri itu memang tidak terlalu rumit seperti di kehidupan aslinya. Nah, tapi hierarki dalam UI ini sedikit berbeda nih daripada yang asli-aslinya. Hierarki itu kan kayak tingkatan-tingkatan gitu. Nah, sama di UI juga seperti tingkatan. Namun, tujuan dari tingkatan ini tuh lebih untuk membedakan bagian mana yang kita ingin user lihat paling utama dan bagian mana yang ingin user lihat paling terakhir. Dan juga hierarki juga bisa membedakan mana yang namanya judul, mana yang namanya paragraf, mana yang namanya note, dan segala macamnya dengan yang namanya hierarki itu sendiri. Seperti contohnya nih, kita bisa tahu nih kalau misal di sini yang mana judul, yang mana isi dari sebuah web itu, karena ada yang namanya hierarki. Contohnya di sini
judulnya dibikin dengan warna biru. Nah, ada dua hal kenapa dikasih warna biru. Pertama, itu untuk menunjukkan bahwa itu adalah link yang bisa ditekan oleh orang lain. Dan kedua, itu menunjukkan bahwa judul dari artikel yang tersedia. Dan di bawahnya itu paragraf-paragraf yang lainnya. Seperti contohnya, artikel ini ngebahas apa sih, apa-apa aja yang di dalamnya, dan segala macam ya. Nah, saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman contoh kecil dari hierarki itu sendiri. Nah, saat teman-teman membuka Google, terserah teman-teman ingin mencari apa. Misal, udah kita tetap hierarki aja deh. Misal teman-teman nyari hierarki. Nah, saat teman-teman buka dan muncul hierarki ini. Nah, yang paling pertama teman-teman lihat itu bagian paragrafnya atau bagian judulnya. Tentu, yang paling pertama kali kita lihat itu pasti bagian judulnya. Kenapa demikian? Karena judul memiliki warna yang berbeda dari yang lain. Judul memiliki ukuran yang lebih besar daripada yang lainnya. Dan judul berada di atas. Penempatan dari judul itu sendiri, penempatannya yang menunjukkan bahwa ini adalah bagian utamanya dan yang lainnya itu bagian sisanya. Nah, di sini juga dari tiga hal, dari kata-kata yang tadi saya sebutkan, berarti kita bisa simpulkan nih di sini, bahwa hierarki dalam UI masuk itu ada yang pertama tadi apa? Dari warna, dua ukuran font atau typografi, dua tiga dari penempatannya. Nah, hierarki dalam UI kurang lebihnya itu ada yang seperti ini, yaitu hierarki bisa dikuatkan dengan yang namanya perbedaan warna, bisa dikuatkan dengan kecil besarnya sebuah ukuran font, atau perbedaan dari fontnya sendiri, atau bahkan penempatannya. Atau gambarnya gini, kita punya sebuah artikel di sini, contohnya cara membuat UI yang bagus dan baik. Oke. Kita di sini bikin 16 regular. Ini ntar kita bahas. Kita anggapnya kita ambil warna oke. Oke, anggapannya kayak gini ya. Ini anggapannya sebuah artikel. Oh sorry, kita bikin frame dulu biar enak dilihat. Ini contohnya sebuah artikel ya. Nah ini gini sebuah artikel. Cara membuat artikel yang baik. Oke, biar lebih ini ya, kita bikin rectangle dulu. Tandain tombol search aja. Oke. Oke. Ya udah anggaplah kayak gini ya, nggak usah dikasih tombol search dulu, tonton aja. Terus kita bikin isi dari paragrafnya apa nih? Dalam sebuah UI tentu dalam setiap hal ada yang namanya dasar dan syarat supaya hal tersebut bisa dianggap lumrah atau baik. Terus begitu juga dengan UI, dan sebagainya. Oke, apa gini? Ini isi dari paragrafnya. Kita bikin 3 ya, kita bikin 3 deh. Ada 3 yang mau saya kasih contoh nih.
Oke. Oke, tarik ke atas. Oke, bagus. Lagi ya. Oke, di sini saya buat contoh dulu aja ya. Oke, yang di atas ini itu ada cara membuat UI yang bagus dan baik. Oke, di sini sudah ditulis color, pewarnaan, perbedaan dalam warna dan yang lainnya. Hierarki dari warna. Oke, sudah ditulis. Dapat dong hierarki warnanya. Kita centang nih, hierarki warna sudah didapat. Tapi di bagian paragrafnya ini itu ada yang kurang. Yaitu apa? Dari ukurannya. Memang hierarki bisa ditentukan dengan satu hal doang. Tapi alangkah lebih baik jika hierarki itu lebih diperjelas lagi untuk hal-hal yang emang apa krusial gitu. Contohnya kayak link itu, kayak link-link di sini. Kenapa link-link ini saya sebut krusial? Karena gini, guna dari Google itu sendiri kan untuk mencari artikel segala macamnya, hal-hal yang bisa dicari di internet. Nah, coba bayangin, kalau dari tujuan utama dari dibuat Google-nya ini sendiri aja nggak tercapai gimana? Orang lain susah mencetnya karena nggak bisa lihat judul mana judul, mana paragraf, penempatannya aneh, gak enak dipandang, dan segala macamnya. Kalau misal sebuah UI itu kehilangan dari fungsinya itu sendiri, maka buat apa coba? Anggapannya gini, teman-teman Tokopedia, tapi tidak bisa pesan barang. Lantas buat apa Tokopedia diciptakan? Percuma. Karena apa? Tujuan dari Tokopedia itu sendiri yaitu e-commerce, beli-beli barang atau segala macamnya. Itu juga dengan Google. Nah, makanya untuk membuat sebuah hierarki yang baik, hierarki yang benar-benar mantap, untuk membuat sebuah UI yang baik, kita harus perhatikan dari hierarkinya, hierarki. Oke, kita ini bikin jadi 2, cukup. Kita lanjut ya. Terus contohnya di sini. Ini tulisannya udah kecil, bagus 12. Ini juga 16. Tapi bagian paragrafnya itu di atas. Nah, ini juga udah dapat warna, udah dapat. Ukuran udah dapat. Tapi sayang penempatannya kurang. Kenapa sih bilang kurang? Karena judul yang harusnya menggambarkan kurang lebih dari isi artikel itu malah ditaruh di bawah. Sedangkan harusnya judul yang jadi headernya, judul yang jadi pangkalannya, dan judul yang jadi apa yang kita ingin orang-orang lihat pertama kali dalam sebuah artikel itu sendiri. Betul? Tuh. Nah, kalau kayak gini, orang malah lihatnya yang ini. Atau orang mungkin bisa lihat yang ini. Tapi dia ngelihat yang bawah ini, itu harus ngelewatin yang ini dulu. Dan itu akan sangat-sangat membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah, contohnya yang ini. Yang ketiga ini sebenarnya tidak terlalu krusial ya. Yang membedakan hanya warnanya. Warnanya itu kurang ngejreng dan kurang membedakan nih, mana yang judul, mana yang bukan. Jadi orang lain bingung. Yang ini juga apalagi. Ini kacau banget. Lalu gimana kita bikin yang bagus? Oke, kita add di sini. Oke, tadi apa aja yang bisa kita ambil? 3. Hierarki itu ada warna, ukuran, sama penempatan. Nah, ini apa yang masalah nih? Ukurannya kegedean. Coba jadi 12. Nah, tempatnya udah bener tuh. Betul. Judul harus di atas. Kenapa demikian? Karena kita ingin orang lain melihat judul pertama kali.
Apakah dengan begini sudah? Sudah, harusnya sudah. Namun ini dia yang ingin saya bicarakan selanjutnya, yaitu warna. Oke ya, warna. Oke, di sini kita ambil warna. Banyak orang-orang yang menganggap warna ini sebagai sesuatu yang kurang dilihat gitu. Maksudnya, well, warna emang jadi hal yang krusial, bukan? Tapi contohnya gini, dalam sebuah UI itu tidak disarankan, tidak disarankan untuk menggunakan warna yang terdapat pada ujung dari color palette. Contohnya warna hitam 00000. Kenapa? Karena kontrasnya yang terlalu kuat dan membuat orang lain tidak nyaman. Warna yang berada di ujung color palette, baik itu merah, hitam, atau segala macamnya, itu lebih cenderung terang dibandingkan warna yang lainnya. Dan ini memberikan kontras yang lumayan mengganggu mata orang lain. Maka dari itu, hindari menggunakan warna dari color palette paling ujung. Hindari. Untuk warna-warna yang lain kayak merah, kayak hijau gitu, mungkin emang dikit ya yang pakai di ujung color palette. Kenapa? Karena emang itu warna yang paling sering dilihat dong. Kita kayak, aduh biar bagus kita pilih warna apa nih? Kita sesuaikan aja sama warna ini, gini-gini segala macam. Nah ini udah bagus. Tapi, yang paling sering dilupakan oleh orang lain adalah bagian yang paling sering dilupakan oleh orang lain itu bagian dari warna hitam ini. Kenapa demikian? Karena saat kita menulis sesuatu yang lain, udah gitu, misal saya nggak tahu kenapa pikiran kuda pengen nulis aja. Oke, lanjut. Udah kita. Misal nih, kita punya firasat gitu, aduh, pengen warna hitam nih. Saat sebuah benda, sebuah objek, terutama teks ya, terutama teks. Kalau misal objek, itu mungkin memang dipilihnya tuh warna abu-abu atau D999, D9, D9, D9. Tapi untuk sebuah teks, ini pasti dipilih warna hitam. Dan tentu dong, biasanya teks itu memang kan warna hitam ya. Nah, karena kita mikir bahwa, oh, teksnya udah warna hitam nih, udah bener dong harusnya. Ya udah, kita jadi nggak berinisiatif untuk mengubah warnanya lagi. Kan kalau misal objek biasa gitu, misal kayak D9, D9, D9 kan. Kita nggak mungkin dong pakai abu-abu kayak gini gitu. Pertama kenapa? Karena ya kalau misal emang ada hierarki yang menentukan, ya nggak apa-apa dipakai juga. Cuma kan pasti kita mikir kayak, wah kurang nih warnanya nih, kita mau ganti. Nah, kita ada inisiatif buat ganti. Kenapa? Karena warna di dalam sebuah objek itu tidak sesuai dengan warna yang kita inginkan. Beda halnya dengan teks. Banyak orang, tak jarang ya maksudnya, tidak jarang orang lain yang cenderung melupakan bahwa teks mereka itu masih menggunakan warna 00000, bukan warna yang lain. Karena saat kita menulis teks pasti dipilih warna 0000 dan kita ingin warna itu tuh hitam gitu. Padahal kita nggak tahu kalau hitam yang dipilih itu kontras. Dan lihat ini, coba fokus ke yang ini aja. Ini masih 000 ya. Sih? Kalau misal disatuin sama objek lain gitu, misal kayak saya ambil dari proyek saya deh. Ini foto saya. Ini. Sat. Nah, misal ini warna yang hitam ini saya ganti nih. Wah, ini kesalahan saya juga nih. Masih 000. Ini salah saya. Masih 000. Ini bahaya. Apalagi ini judul. Tuh. Ya kan? Kontrasnya beda banget.
Tapi juga nggak boleh nih, ini kesalahan saya nih. Kita ganti 0000 ya. Kita bedain sama yang lain deh. Kita ganti jangan 0000 nih. Kita ganti jadi hitamnya jangan jauh-jauh. Saya bisa aja pakainya satu F satu F itu. Bukan. Satu. Nah, saya bisa kayak gini. Nah, coba bedain. Emang kalau misal dari kelihatan sekilas doang sih nggak ngebedain banyak ya. Cuman kenapa kita nggak menghindari gitu, menghindari sesuatu yang membuat desain kita menjadi makin ambruk gitu. Menghindari lebih baik daripada mengobati. Daripada ujung-ujung kita, ah ilah ini mah nggak usah lah, udah males lah, gini-gini segala macam lah. Itu apa salahnya gitu kan. Lagian, kalaupun emang mereka udah ngeliat yang namanya hierarki kayak ginian gitu kan, toh mereka pasti juga yang namanya ngerasain juga dong. Kayak, pasti ada lah perbedaannya gitu, walaupun mereka nggak tahu. Ya kalaupun mereka nggak tahu, nggak apa-apa dong ngabisin waktu kalian cuman sebentar untuk mengganti colornya. Ini seperti saya ini salah sekali teman-teman, saya mohon maaf gitu. Tapi lihat di warna yang lain saya nggak pakai warna hitam 000. Kebanyakan saya pakai color palette saya sendiri, color saya sendiri, yaitu saya biasanya untuk hitam itu saya pakai 1111. Bedain dengan yang namanya 0000. Bentar. Oke. Kita 00. Oke. Ini kayak gitu banget, kayak tebel tintanya, ngerti ya? Tintanya ketebelan. Nah, itu nggak enak. Makanya usahain untuk warna hitam, terutama pada bagian teks ya. Itu ubah dulu warnanya. Saya sih lebih saranin teman-teman tuh pakai color style. Kenapa? Karena gini. Kita tambah black, main black gitu kan. Main black. Oke. Nah, nanti bisa kita bikin teks baru lah. Apa aja boleh gitu kan. Siap. Jadi masih 00 nih. Nah, teman-teman nggak perlu terus cari mana warna hitamnya ya. Wah, ini di teks nih warna hitam ini. Kita zoom terus baru kita pencet, nggak perlu. Teman-teman tinggal pencet ini, ada warna hitam, pencet, ubah warnanya, terus. Color style ini juga berguna banget gitu buat teman-teman yang udah bikin desain terlanjur banyak. Coba nih saya bikin desain ya. Oke, saya bikin desain baru apa aja ya. Nih ngasal juga nggak apa-apa. Saya cuma pengen ngeliat ini dong. Oke, 12 deh. Oke, cukup. Ini kegedean 42. Sip. Saya begini sama apa aja deh boleh. Begini. Misalnya kita tulis welcome back bla 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 segala macam ya. Welcome back Jamal. Oke, kegedean. Nah, ntar aja deh. Oke, kita bikin 24 gitu. Untuk judul kita bikin yang gede-gede ya 20 aja juga cukup. Welcome back Jamal. Nih anggaplah ada fotonya gitu. Ini butuh inspirasi bro. Nah, terus ya teman-teman juga itu nggak perlu malu untuk kayak nyari inspirasi lah atau dari mana lah. Teman-teman bisa nyari inspirasi, biasa saya nyari inspirasi di Dribbble gitu. Untuk desain itu nggak perlu nyari ya, untuk nyari inspirasi gitu. Dan untuk teman-teman yang
baru mulai, yang cenderung masih otak-atik nih UI itu kayak apa. Nah, teman-teman itu nggak perlu malu untuk bukan nyontek ya, bisa dibilang jiplak karya orang gitu. Untuk belajar aja, jangan untuk diaku-akuin juga, nggak boleh. Untuk belajar aja, itu nggak perlu malu untuk kayak, ya teman-teman jiplak nih, misal kayak burger apps gitu. Banget nih, gimana nih? Itu nggak apa-apa, karena yang namanya UI gitu, untuk khusus bagian-bagian desain gitu, itu emang cenderung lebih mudah dibikin kayak sih namanya, itu tergantung kebiasaan orang. Sorry, semakin orang itu terbiasa, semakin orang itu sering berlatih, semakin orang itu sering nyentuh desain, itu mereka semakin terbiasa, semakin tahu nih, wah warna apa yang harus dipilih, warna apa, spacingnya kayak berapa, spacingnya berapa, spacingnya kayak gimana, bentukannya enaknya berapa, ukurannya berapa, cocok sama yang lain, itu semua tergantung kebiasaan. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk memancing, memicu kebiasaan tersebut supaya kita jadi lebih enak untuk desain, yaitu sering-sering bikin desain. Dan gak mungkin dong kita bikin sendiri benar-benar total, itu gak mungkin banget, itu gak mungkin, khususnya untuk orang-orang yang baru mulai. Kenapa? Kalau misal kita baru kita bikin sendiri, itu cenderung apa sih namanya, cenderung kacau, pasti kacau dong. Tapi yang bikin sayangnya itu spacingnya bakal kacau. Itu pertama, spacing masih bakal kacau, nggak beraturan, nggak ada margin segala macamnya. Takutnya jadi kebiasaan. Ini dia, takutnya jadi kebiasaan. Kita sombong nih, kita gengsi, nggak mau aku ngelihat contekan, ngelihat desain orang lain, aku mau bikin sendiri. Takutnya kita kebiasaan. Nah, supaya kita membiasakan hal yang lebih baik gitu, membiasakan hal yang lebih baik, yaitu membuat desain ya cenderung dengan apa yang orang lain sudah buat, itu membantu banget, itu bagus banget, dan itu benar-benar pokoknya membantu lah, pokoknya membantu banget itu. Kenapa saya bilang gitu, kenapa saya bilang membantu banget, karena membantu kamu untuk terbiasa. Nah, pernah dengar yang namanya istilah bisa karena biasa? Nah, ini juga sama, bikin UI itu lebih cenderung kayak bisa karena biasa gitu. Kalau misal sebenarnya semua hal sih cenderung bisa karena biasa ya, kayak ngoding gitu ya, ngoding juga mungkin emang perlu tahu yang namanya coding-codingan segala macam. Nah, tapi kan semakin orang terbiasa semakin paham dong, jadi nggak perlu kayak dikit-dikit lihat tutorial gitu segala macam, kan nggak perlu kan. Sama teman-teman juga harus terbiasa, sesuatu itu bisa karena biasa. Oke, bisa karena biasa. Nah, alangkah baiknya kalau teman-teman baru mulai misal, itu membiasakan diri untuk membuat UI yang udah orang lain buat. Kenapa? Supaya kita tahu dasar, kita tahu apa sih syarat minimal gitu. Kenapa UI itu bisa disebut dengan UI? Yaitu dengan melihat apa yang orang lain sudah buat gitu. Itu adalah salah satu caranya gitu. Dan pertama kali saya bikin UI juga, di sini juga saya kasih DT, Sorry. Mana ya? Nah ini, Fadlan. Oke. Sorry. Nah, pas pertama kali saya buat juga, pertama kali saya belajar UI ini, itu saya nyontek desain orang. Dan teman-teman tahu, saya pertama kali itu nyontek desain Gojek mana ya? Saya pertama kali nyontek desain Gojek teman. Nah ini, cuman ini udah saya edit segala macamnya. Jadi dia ini udah jadi gambar. Sebentar, saya cari frame yang benar-benar jadi frame. Masih ada. Kayaknya udah nggak ada ya. Dan teman-teman, ini juga saya nyontek diri orang. Ini juga saya nyontek diri orang. Yang ini. Kita cari ya, nggak percaya teman-teman, nggak percaya boleh. Travel apps. Itu jadi nanti jadi orang gitu.
lah kok bangga banget sih ini dikasih tahu, harusnya kan gak usah dikasih tahu segala macam gini. Bukan bangga, tapi ini lebih ke arah ngasih contoh aja sih. Dan dalam UI untuk pertama kali ya, nyontek-nyontek itu tuh bukan hal yang perlu dipermasalahkan. Apa saya bilang demikian? Karena emang demikian gitu. Kita perlu belajar, kita perlu tahu, kita perlu membiasakan diri kita untuk membuat UI yang bagus dengan cara ya kita ciplak dulu karya orang. Kita latihan dulu, kita bikin tangan kita terbiasa, kita bikin tangan kita tahu, kita bikin tangan kita familiar. Supaya membuat aplikasi, membuat UI yang sesuai dengan syarat gitu. Jadi buat teman-teman yang baru mulai, ini sebentar deh, nggak perlu malu untuk bikin desain ngejiplak orang gitu ya. Asal jangan diaku-akuin aja. Masalahnya kalau misal teman-teman bikin sendiri, ini Bu, saya zoom deh. Satu, takutnya terbiasa. Terbiasa di sini bukan ke hal yang baik, tapi lebih ke arah hal yang buruk. Kenapa? Karena yang namanya masih awam, pasti kan bikin ya desain nggak tahu yang namanya dasar-dasarnya kan, kayak ya udah sih kotak-kotak mah kotak aja dan segala macamnya. Takutnya kita kebiasaan kayak gitu, kita terbiasa gitu dan kita menganggap bahwa oh kalau kayak gini tuh hal yang lumrah. Nah ini susah kalau misal udah diubah lagi. Oke, takutnya terbiasa itu. Dua, nggak bisa belajar atau telat. Telat masih mending. Tapi yang susah itu ntar misal di otaknya. Nggak bisa belajar atau telat. Mengenal desain yang baik. Apa yang saya bilang telat? Karena di sana tuh orang lain udah tahu, oh berarti kayak gini-gini nggak boleh nih. Oh berarti misal ada yang namanya hierarki nih, oh judul nggak boleh taruh bawah nih, dan segala macam. Ya di sana tuh orang lain udah tahu kayak gitu. Kita masih bingung, kita masih kokoh, kita masih kekeh lah kalau bahasa Sundanya. Kita masih kekeh sama pendirian kita sendiri. Dan hasil, kita nantinya telat. Masih mending kalau telat. Nah yang ketiganya, keras kepala. Takutnya jadi kayak gini. Kalau misal keras kepala itu udah rada susah ya. Karena dikasih tahu udah susah dan kita tuh kekeh lah, kolot sama enggak lah kayak gini juga biasa aja gini padahal kita nggak tahu gitu, padahal apa yang orang lain ajarin ke kita itu yang benernya gitu, tapi enggak, masih nyolot karena kita nggak tahu gitu, kita dari awal juga nggak tahu dasarnya apa, kita dari awal nggak tahu kenapa UI bisa disebut dengan UI segala macam, kita nggak tahu, kita asal ikut-ikut aja dan akhirnya kita kena yang namanya tiga ini, kita terbiasa sama desain kita yang cenderung berantakan. Terus kita telat sama teman-teman yang lain. Yang namanya hidup pasti kompetisi lah. Nah, kita ini bukannya kayak Allah masa ini gini nggak inilah kan nggak harus selamanya kompetisi. Jujur-jujuran aja, pasti kompetisi dong. Dan kita pasti ingin dong kayak ingin kita itu jadi yang mencolok gitu, jadi yang terbaik. Nah, ini mah mencoloknya bukan ke hal yang baik, malah mencoloknya ke hal yang gak enak. Dan di saat orang lain udah belajar tentang desain sistem segala macamnya, teman-teman masih di situ-situ aja. Karena apa? Karena teman-teman keras kepala, menganggap bahwa apa yang dipelajarin sebelumnya itu yang benar, padahal kan takutnya itu. Jadi makanya untuk pemula yang baru belajar tuh benar-benar deh lebih baik dari saran saya sih, lebih baik untuk kopas lah ya, dengan istilahnya sih kopas, copy paste desain orang lain itu jauh lebih baik daripada teman-teman itu ide-ide sendiri. Gak usah ini, gak usah ntar aku dibilang ini sama teman-teman. Nah bro, nah never bro, nggak bakal percaya.
Soalnya justru, oke bagus lah teman-teman punya ambisi untuk belajar sendiri, teman-teman mau nunjukin ke orang lain bahwa teman-teman berbakat, teman-teman spesial atau segala macamnya. Tapi itu nanti malah justru jatuh ke hal yang lain gitu. Ibadah tanpa ilmu, kalau di Islam ya, ibadah tanpa ilmu itu nggak boleh, nggak boleh. Kamu pengen sholat, tapi kamu nggak tahu caranya sholat, yakin masih bisa dibilang sholat? Nah itu dia. Kamu pengen buat UI, tapi kamu nggak tahu dasar-dasar dari UI, kenapa bisa dibilang UI segala macam, kamu nggak tahu. Kamu asal aja gitu, bikin-bikin frame. Contohnya kayak orang gini, sholat, wah, kita ruku, sujud, segala macam kan. Ya, ya udah gitu, asal ngelakuin aja gitu. Bacaannya nggak tahu apa. Tapi kan anak kecil juga gitu-gini gitu. Anak kecil belajar sholat juga ada dasarnya. Diajarin sama orang tua yang pasti. Gak mungkin dong orang tua yang ngebiarin aja anaknya kayak gini-gini segala macam gitu. Terus ujung-ujungnya masa iya nanti pas lagi sujud dia malah baca Al-Fatihah? Nggak mungkin. Makanya diperlukan ilmu sebelum memulai sesuatu. Dan cara kita mengetahui ilmu tersebut salah satunya itu dengan apa namanya? Itu tadi jiplak, jiplak kayak orang. Oke lanjut ya. Oke, tadi sampai mana? Waduh, saya lupa. Sampai mana tadi? Sorry. Ini mah ngebahas hal yang lain deh. Yang mana ya? Hmm, Kita lanjut aja ya lah ya. Tadi kita ngomongin soal hierarki ya. Warna, udah, font, penempatan. Nah, ini juga yang pengen saya omongin di bagian penempatan sih. Gimana? Kita ambil dari desain nama saya aja ya. Kayak rada sedikit berat hati gitu, untuk bikin yang baru. Mohon dimaklumi. Kita ambil dari sini deh. Nah, ini faktanya. Yang ini juga saya berjiplak. Ya, nyari inspirasi dari karya orang lain. Nah, nyari inspirasi itu juga perlu ya. Soalnya kenapa? Kita nggak mungkin bisa bikin desain kita kayak wah gitu tanpa ngelihat orang lain yang pernah bisa dibilang dengan wah. Ngerti nggak? Kita perlu punya patokan kenapa desain bisa dibilang dengan wah. Dengan cara melihat orang lain yang memiliki desain yang lebih wah. Gitu. Gampang gitu. Nah kita, oh ya sebelumnya bedain dulu ya yang namanya recreate sama redesign. Apa bedanya sih? Recreate itu lebih ke arah re, mengulang gitu lah, gampang mengulang-ulang. Create, bikin. Berarti recreate itu bikin ulang atau jiplak tanpa ada perubahan atau ada perubahan tapi tidak signifikan dan tidak terlalu merubah tampilan desain. Desain itu membuat ulang sebuah desain dengan melakukan improvement pada bagian tertentu untuk memberikan tampilan yang berbeda dan lebih baik dari sebelumnya. Tuh, yang di sini teman-teman udah tahu ya, apa itu recreate dan redesign. Kita kasih spasi di recreate itu membuat ulang atau jiplak tanpa ada perubahan atau
ada perubahan sedikit, tapi tidak signifikan. Contohnya apa? Contoh kayak gimana? Contoh kayak gini. Contohnya aneh ya. Segini nih, wow. Terus yang ini tuh saya bikin tulisannya tuh 10 dibanding 13. Terus ini saya kecilin jadi 24. Jadi saya kecilin gitu. Kemudian soalnya. Oke. Nah, ini di grup dulu dong, Bebs. Tip. Ini nih. Kecilin. Gampang gini ya. Set. Saya kecilin gitu kan. Terus saya pindahin ke atas. Saya ke atas lagi yang lain. Oke. Ini 16 cukup. Oke. Ambil lagi dari yang lain nih. Nah, gini, apakah yang disebut dengan redesign? Tidak. Ini disebut dengan recreate. Kenapa? Memang ada yang diubah, tapi itu nggak semua. Pertama nggak semua, kedua nggak signifikan, ketiga orang lain cenderung tidak bisa melihat apa yang diubah. Jadi walaupun sesuatu itu udah diubah, kita masih tetap bisa melihat. Oh ini mah ngambil dari ini nih, jelas banget itu, kelihatan jelas banget. Bahkan orang awam pun tahu. Jadi kalau orang julid, beda orang julid. Kalau orang julid pasti ngelihatnya mirip-mirip semua gitu, soalnya dia nggak mau kalau desain kamu lebih bagus daripada orang lain. Tapi kesampingkan hal itu. Karena kayak gitu ya. Ya, kita gini set, terus set. Nah gini, wow, keren sekali. Lalu ini itu bukan redesign, ini recreate. Karena perubahannya tidak signifikan. Oke? Terus redesign itu kayak gimana? Redesign itu kayak gimana? Kayak saya sulit begini gimana? Tapi ini gini. Oke, gampang kita kasih contoh di sini ya. Nah ini akhir desain saya. Terus mana ya? Ini proyek yang saya kerjain sama teman Semarkan. Oke, nah ini contoh. Ini contoh redesign yang saya buat dan contoh dari desain awalnya. Kayak gini. Oke, ini baru redesign. Kenapa redesign? Karena aplikasi masih sama. Pertama aplikasi masih sama. Itu yang perlu kita tahu ya. Syarat dari redesign itu bisa disebut dengan redesign itu aplikasi masih sama. Sebenarnya nggak harus sih, cuman ya mirip-mirip lah gitu. Harus sama deh, harus sama. Beda ya. Bedain ya namanya redesign, recreate, sama cari inspirasi. Jadi gampang cari inspirasi adalah ya kita cari inspirasi dari desain orang lain untuk dijadikan bagian dari desain kita. Hanya beberapa, tidak semua, hanya beberapa, dan ada bagian yang diubah. Ini cari inspirasi. Kita pengen ini cari inspirasi gitu. Nah ini ya bagian cari inspirasi enggak. Ini masih dibilang redesign. Karena aplikasi masih sama dan ya karena aplikasi masih sama jadi ya udah itu namanya redesign. Lihat. Jadi kalau kayak gini kita tahu kan, aplikasi masih sama, masih kayak warnanya biru, warna mainnya biru, terus ada e-bike hailing sama PV hailing delivery gitu, fitur masih sama. Oke.
Tapi ini didesain ulang, di-redesign. Nah, biasanya redesign itu sebutan untuk sesuatu yang sudah jadi sebelumnya, tapi ingin diimprove lagi. Contohnya, redesign Gojek, redesign bla bla bla, redesign Ride Nanas, segala macam itu redesign masuknya. Itu masuk dalam redesign. Itu masuk dalam redesign. Nah, cari inspirasi gampang ya. Kita ngelihat karya orang lain nih, kita cari di dribble, wow ini bagus juga ya. Kita tarik, kita copy lah. Oke, copy image, set, ting, 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 oke, dapat kan? Kita cari nih, wah bagus ya. Oke, aku pengen ini mirip-mirip kayak gini gitu, dan contohnya kayak gini sih. Sorry. Ini kalau nggak salah saya recreate deh. Ini ada visualisasi dari sini juga. Atau kayak gini. Saya pengen kayak gini nih. Mirip kan. Ini salah juga gitu. Ini supaya ini aneh banget. Kenapa ini warna oranye? Saya juga nggak tahu. Ini lihat ini mirip kan? Cuma ini saya gedein. Saya ubah jadi bagian bawah. Ini juga ini gede banget. Allahu Akbar. Sih? Dah. Ya lah. Ya gampangnya saya nyari inspirasi dari sini gitu. Cuman saya ubah-ubah dikit. Sih? Teman-teman masih bisa lihat kan? Kayak, ini ada beberapa yang diambil dari sini. Ya, memang. Karena namanya cari inspirasi gitu. Tapi bagian kategori saya cenderung ubah ke bagian paling bawah. Terus segala macamnya lah. Itu namanya cari inspirasi. Jadi, recreate, redesign, dan cari inspirasi itu hal yang berbeda gitu. Kalau misal gini, ini nih, kita misal gigabyte, mana gigabyte saya? Oke, kita, ini. Tuh, ini namanya apa coba? Ini namanya redesign, bro. Sih. Ini kan judulnya beda. Ini nggak bisa disebut nyari inspirasi juga sih. Karena ini kebanyakan yang dicari inspirasinya gitu kan. Walaupun nggak semua. Tapi sisanya, wow man. Kontek semua saya inspirasi ini. Ya mau gimana lagi ya, ini tugas sekolah sebenarnya. Cuman karena saya malas. Ini tugas sekolah akhir tahun. Terus karena saya malas, jadi saya nyantekan gambar orang. Sih, mirip banget kan. Lalu gini apa? Nyari inspirasi? Nyari inspirasi atau regret? Atau redesign? Recreate sih maksudnya. Tuh, parah banget. Gampang ini recreate ya. Saya cuma ganti search barnya doang. Nah itu recreate contoh. Oke, lanjut. Oke, saya mau ngomong. Oke, oke ya. Itu yang tadi bedanya tuh gitu. Oke. Nah gini, sekarang terus kita pindah ke yang lain ya. Karena kita udah tahu gitu, redesign, recreate segala macam. Kita pindah ke spacing. Betul, ini dia salah satu hal yang orang-orang sering lupakan, yaitu spacing. Oke, kita ambil dari sini. Nah, biasanya loh ya, saya, sorry, saya itu pakai konsistensi spacing, bro. Lupa saya. Konsistensi spacing juga seru. Spacing itu apa sih? Gampang ya. Spacing itu jarak antar sebuah elemen gitu. Ini antara ini 24, terus antara ini 31, antara ini 6, macam. Nah, biasanya itu pakai metode apa? Akar pangkat sih. Jadi 4 gitu.
4. Tapi saya biasanya mulainya tuh biasanya tuh dari 12. Contohnya loh ya. 24 bagi 4 itu 6. Betul. Ya kan? 6. Baik. 32 bagi 4 itu 8. Betul. Nah, jadi biasanya spacing yang saya gunain itu kelipatan 4. 4, 8, 12, macam. Tapi ini nggak tahu kenapa 6, saya juga bingung. Sebenarnya saya sendiri, cuman ya udah nggak apa-apa. Oke. Ada 6. Apa? 4, 8, 12, segala macam lah. Tapi yang biasa saya pakai itu 12 dan ke atasnya. 12 dan atasnya. Nah, saran dari saya sih, untuk bagian Android, ini kita bikin Android ya. Saran dari saya, gitu. Tuh 12 kan. 12, 12, segala macam. Saran dari saya, itu jangan gunakan spacing kurang dari 12 dan jangan gunakan spacing lebih dari 32 atau 28. Masih mentok-mentok 32 lah. Kalau emang bener-bener teman-teman ngebet banget. 32 itu paling mentok. Kenapa? Karena kalau spacing gedean juga enak lihat. Kalau cara kegedean orang nggak ada apa-apa. Betul. Maka saya biasanya buat spacing antar komponen, antar elemen itu 24 atau 12 atau 16 atau 20 seterusnya. Tapi yang biasanya saya pakai sih 12, 16, 24, 28. 28 jarang sih. Yaitu 12, 14, 16. 12, 14, 24. Itu biasanya paling sering saya pakai. Jadi kita tahu lagi nih cara membuat desain yang sesuai, yaitu apa tadi? Dia apa? Spacing, bro. Spacing. Nice. Nah, selain spacing, saya juga ingin mengingatkan perihal layout, grid, column. Nah, jadi di setiap HP itu kan pasti ada yang namanya garis-garis gerigi-gerigi gini. Sorry, gerigi ya di sini kan. Nah, setiap ukuran garis layar HP itu berbeda-beda. Makanya kita bikin yang namanya margin supaya nggak terlalu mepet dan nggak terlalu lebar. Biasanya margin yang saya pilih sih jaraknya 17, 18, 20. Bebas, tapi biasanya saya pakai 17 atau 15. 20, 17, 15. Ini 20 segini. Ya 20 mungkin bukan ide yang baik. Bukan ide yang baik ya kalau 20. Soal kegedean. Tapi sisanya aman. Jangan lebih juga. Lebih dari 20 nggak boleh. Nah itu yang pengen saya ini. Yaitu margin kalau so. Sorry saya juga lupa namanya. Sorry. Oke, mana ya? Oh, kolom bro. Itu yang perlu diperhatikan. Kolom. Oke. Nah, terus untuk teks juga saya mau mengingetin. Pilih teks satu atau dua. Pilih font itu satu atau dua. Contohnya kayak, kalau teman-teman pengen bikin Poppins. Tapi teman-teman pengen Roboto juga, Poppins atau Roboto. Dan hierarkinya harus jelas. Misal, Poppins buat judul. Oke, Poppins buat judul. Terus, Roboto buat isinya. Kalau di sini saya pakai Poppins semua. Sini Roboto semua. Ya, Roboto semua. Poppins buat judul. Contoh, kalau misal teman-teman pengen pakai dua gitu. Poppins buat judul nih, ini Poppins. Ini judulnya Poppins 24 kan. Tapi ininya Roboto. Nah, itu harus jelas. Kalau memang teman-teman mau kayak gitu, seterusnya kayak gitu. Judulnya Poppins, isinya Roboto. Judulnya Poppins, keterangannya Roboto. Harus konsisten, harus jelas dan jangan melencong gitu. Oke?
Nah itu teks. Kalau misalnya teman-teman pengen pilih teks lebih dari satu, ya konsistensinya harus jelas, hierarkinya jelas-jelas. Jangan di layer satu judulnya Poppins, kedepannya malah Roboto. Di layer satu tombolnya pakai Poppins, di layer selanjutnya, di page selanjutnya kok tombolnya pakai Roboto. Jangan, itu bikin orang lain bingung, bikin orang lain ribet, bikin orang lain susah. Kalian nyusahin orang namanya. Okay? Tapi kalau bisa pakainya satu aja nggak apa-apa. Saya biasanya sih pakai Poppins, atau enak aja dilihat dan dari fontnya tuh melewat-melewat gitu, kelihatan estetik pertama gitu. Terus kelihatan kayak Gojek. Kayak itu ya. Pilih font satu atau dua. Kalaupun emang mau pilih dua atau tiga nggak apa-apa. Hierarkinya harus jelas, kegunaannya harus jelas. Jangan pertama teman-teman judul pakai Poppins, kedua judul pakai Roboto. Jangan. Teman-teman pengen bikin UI, bukan pengen bikin karya sastra, bukan pengen bikin ilustrasi, bukan. Bukan pengen menang lomba debat. Gak ada hubungan sih. Cuman itu yang konsisten. Oke. Teman-teman pengen memudahkan orang, bukan menyusahkan orang. Bikinnya itu. Oke, terus apa lagi nih? Padding tadi udah ya, spacingnya gampang ya. Oke, alignment. Bisa sih alignment. Nah, untuk icon sih nggak banyak ya. Gampangnya untuk icon navbar gitu. Untuk navbar nih, usahain banget untuk navbar itu jangan pakai warna utama, jangan pakai warna main color, jangan pakai. Contohnya, warna utamanya oranye, terus di fill saya pakai warna oranye. Yang lain saya ganti, jangan warna oranye, tapi warna putih. Kalau misal dipilih jadi warna putih gitu saya pengennya. Usahakan jangan, hindari. Saran dari saya loh. Usahakan sih hindari kayak gini. Pertama nggak kelihatan. Kedua, kurang yang dilihat. Ketiga, bikin ribet. Kenapa ribet? Ya karena nggak kelihatan. Karena tujuan navbar itu sendiri, itu kan untuk pindah-pindah dari page satu ke page lainnya. Nah, kalau misal tombol buat pindahnya aja nggak kelihatan, apa yang mau dipindahin? Betul. Nah, usahain untuk navbar itu pilih warna netral, putih usahain. Nah, baru pas tombol dipencet, pilih warna utama, contohnya warna oranye. Itu nggak apa-apa. Itu untuk icon sih. Terus konsistensi icon juga. Nah, banyak orang-orang yang kayak gini nih. Coba ya, saya kasih contoh. Oke, saya ngambil dari page login lah ya. Kita ambil dari page login. Banyak yang kayak gini loh. Mereka nggak sadar. Tapi banyak yang kayak gini tuh. Di sini fill, gitu ya. Oh ya, sebelumnya tuh icon tuh ada 3. Fill, outline, sama saya lupa satu lagi. Tapi yang paling penting tuh fill sama outline lah. Bedanya apa? Gini bedanya. Oke. Nah, biasanya saya pakai Iconify ya. Biasanya. Untuk icon. Coba. Kita contoh bikin apa tadi? Profile. Nah, ini gini nih. Ini fill. Yang ada isinya ini fill. Ini outline. Gak ada isinya ini outline. Nah, saran dari saya, coba. Misal yang satu itu, yang satu ini coba kalender deh. Nah ini outline. Ini outline. Nah, pokoknya tuh yang nggak ada warna dalamnya itu outline. Yang ada itu fill. Itu ada 2 yang perlu teman-teman perhatiin. Nah ini coba saya pakai warna yang outline ya. Nah gini, usahain. Ini benar-benar deh. Usahain ya. Kalau misal di atasnya itu outline, kalau misal di atasnya itu fill, jangan di bawahnya pakai outline. Jangan kayak gini. Kenapa? Konsistensinya nggak ada, nggak enak dilihat, dan bikin desain kita makin terlihat berantakan, nggak rapi. Jadi usahain, kalau misal emang mau fill semua. Kalau misal mau outline semua.
Tapi biasanya sih saya sendiri sih pakainya yang field ya, karena yang buat outline itu biasanya saya pakai di navbar. Kalau misal navbar itu dipencet ke kanan ke kiri dan segala macam, itu biasanya saya pakai di navbar. Tapi untuk sisanya saya pakai di field. Jadi itu ya, untuk ikonografi. Teman-teman harus tahu dulu itu dua, yaitu field atau outline. Kalau misal di sebuah page itu teman-teman pakainya field, ya field semua. Kalau misal sebelah, kalau misal di ininya outline, outline semua. Jangan field outline gitu. Jangan teman-teman kayak, aduh nggak ada icon segala macam. Ada, ada. Nggak mungkin dong icon-icon main gitu kayak profile gitu. Itu nggak ada, itu biasanya jarang. Dan saya biasanya itu nyari di Iconify. Jadi konsistensi itu penting. Sekali lagi itu konsistensi ya. Itu masuk ke dalam bagian konsistensi. Jadi kalau misal field semua, ini semua segala macam ya. Untuk spacing sih ya, konsistensi juga masuk ya. Ini contohnya gini. Ini jarak dari atas ke atas itu 16. Yang ini 16. Jadi kalau misal ini ke sini 16, ini ke sini juga harus 16. Kenapa? Karena ini masih satu tema, yaitu isi identitas. Nah, saya maunya bagian isi identitas dari bar yang perlu diisi antar bar yang lain itu jaraknya 16. Jadi bagian ke atas 32. Ini di sini saya pakai 32. 32 dan ke bawah saya nggak tahu ini kenapa bisa 29 cuman. Nah, ini 24. Nah, 29 ya. Ini. Nah, usahain teman-teman tahu nih spacingnya gimana. Kalau saya biasanya ya gini gitu. Jadi kalau misal ini kan masih satu komponen nih, misalnya satu tema lah gitu, hal yang perlu diisi sama user. Spacingnya samain 16 ya 16 semua. Jangan yang ini 16, yang ini 26, yang ini 16. Jangan. Jangan. Apa? Aneh. Gak rapi kelihatannya. Gak profesional. Jadi usahain samain. Sama untuk hal-hal yang lain juga berlaku gitu. Contohnya ini saya bikin di semua, ini semua ya. Nih. Ya. Kalau misalnya itu sampai bawah, kita bikin 24. Mana sih? Cuman. Nah ini misal, sampai bawah kan. Ini 24. Ini 24. Jadi jarak antar button sama yang lain itu 24. Tapi usahain ya, ini juga salah saya sendiri sih. Usahain sih, kalau untuk button taruh paling bawah. Kenapa? Karena kan user mencetnya gini kan. User mencetnya gini. Ini loh. Ini. Nah, pencetnya yang bagian bawah kan. Masa iya user harus gini-gini dulu ke atas kan gak enak. Jadi gampang ya, pindahin ke bawah aja. Nah itu dia konsistensi spacing itu juga penting. Itu pokoknya konsistensi di sini penting banget ya. Apalagi color tadi udah kan. Ya intinya color tuh yang perlu diperhatiin ya itu. Oke, yang perlu diperhatiin itu warna hitam. Warna itu jangan pilih di bagian paling ujung. Bayangin lihat. Paling ujung dari alet. Usahain mundur dikit. Ini masih mending lah gitu kan. Daripada ini. Jadi usahain tuh mundur dikit. Kenapa? Karena kontrasnya bikin gak sakit mata. Gak bagus. Dan untuk teks, contohnya kayak tadi, kalau misal pilih font 1 atau 2 aja. Kalau mau 3, usahain 1-2 aja deh. Usahain. 1 sih. Keren 1 sih. Untuk spacing, usahain spacing itu pakai kelipatan ya. Contohnya kayak saya kelipatan 4, 12, 16, 20, 24, 28, 32, seterusnya. Dan usahain kalau spacing itu jangan lebih dari 32 kalau saya. Kalau saya dapat token sendiri, jangan lebih dari 32 dan jangan lebih dari 12.
jangan kurang dari 12. Kalau spacing. Dan spacing usahain pilih yang ada kelipatannya. Dalam untuk kalem, kalau misal bikin Android, ini jangan bikin mepet banget dari sini. Ini benar-benar nggak gini cara bikin desain gitu. Karena masih ada dong yang namanya ininya, yang namanya layar tepi lah buat orang lain ngelihat kan. Jadi usahain pakai layout grid. Saya biasanya pakai columns nih. Columns marginnya 15, 17. 20 boleh, cuman kalau menurut saya 20 kegedean. Jadi saya pindah jadi 17. Sebenarnya 15 udah oke sih. 15 bagus. 15 udah oke sih. Ya, itu aja sih. Terus ikonografi. Ingat outline, field, konsistensi ikonografi dalam sebuah page. Kalau misalnya yang satu itu outline, yang satu itu field, harus field juga. Yang satu itu outline, harus outline juga. Oke? Mungkin itu sih yang ingin saya terangin. Memang nggak dibikin desain UI-nya secara langsung, tapi ya udah kelihatan lah contoh-contohnya kan. Jadi oke. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama saya sendiri. Terima kasih atas waktunya dan tetap semangat untuk menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu itu nggak terhalang oleh waktu. Bahkan kalau kita tua, kita juga masih tetap menuntut yang namanya ilmu. Tetap semangat untuk mencari tahu dan usaha ini tetap penasaran. Karena semakin kita penasaran, semakin kita tahu banyak hal. Asal jangan penasaran ke hal-hal yang aneh aja. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fadlan Zalifana Sumarta pamit undur diri dan sampai bertemu lagi di Korintok selanjutnya.